Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ian Mardina dan kembali lagi di YouTube channel saya. Saya akan berbagi pengalaman tentang kehidupan saya. Saya bermula dari pekerjaan karir saya pertama dan yang paling utama, saya terjun ke dunia nyata itu dari umur 17 tahun. Kalian gak percaya? Kalau gak percaya ya emang kalian itu tidak melihat sih ya apa yang saya alami. Dan orang-orang pun menyangka dari dulu tuh saya emang anaknya manja, bergantung mulu kepada orang tua. Tapi nyatanya saya tuh bukan mengalem diri sendiri ya, bukan memuji diri sendiri, tapi orang bilang pikir kayak gini kayak gitu itu membuat saya tuh harus menyikapi dengan sabar baik. Ya itu sih tergantung haknya mereka sendiri sih ya, mau penilaian gimana terhadap saya. Ya slow aja saya begitu orangnya. Tapi nyatanya saya kerja keras, berjuang sendirian, dan juga pahit getir manisnya itu dialami oleh saya sendiri. Saya tuh dari umur 17 tahun saya sudah ngikut kerja bersama kakak saya di rumah makan Ampera ya, di Simperem, Cigasong, Majalengka. Waktu umur 17 tahun saya waktu itu kelas 2 SMK kalau gak salah, kelas 2 SMK, dan libur semester itu 1 bulan. Jadi saya kerja ngikut sama kakak saya itu dari umur 17 tahun. Saya sebagai pelayan di sana, dan akhirnya saya di sana cuma 2 minggu. Kan menurut hari kerja ya guys, tentunya saya alhamdulillah dengan gaji pertama saya di sana di rumah makan Ampera, dengan 2 minggu tersebut dapat 500.000 guys. 500.000 itu bagi saya itu alhamdulillah ya, dapat penghasilan dari umur 17 tahun. Dan alhamdulillah waktu itu keluarga saya masih ada gitu, sempat ngasih ke kakek juga almarhum. Dari gaji pertama saya tuh alhamdulillah saya berbagi ya, bukan besar, gimana besar nominalnya sih, saya tuh berbagi 20.000 rata. Tapi alhamdulillah itu bukan berkat kerja keras dari perjuangan saya. Nah sudah itu yang 2 minggunya kan disuruh manajer rumah makan Amperanya disuruh saya tuh kerja di sana terus. Tapi kan saya yang 2 minggu itu 1 minggunya buat istirahat dan 1 minggunya itu buat mempersiapkan kenaikan kelas kan, misalnya membeli buku segala macam, alat tulis apa ya untuk sekolah gitu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti di Ampera karena kan saya masih terikat sekolah ya guys. Gak mungkin sekolah sambil bekerja, gak mungkin kan. Sekolah kan dari pagi sampai sore, kalau bekerja juga sama kan gitu. Jadi intinya saya 2 minggu itu untuk sekolah, untuk diam di rumah juga istirahat. Dan sesudah itu saya bekerja lagi keluar dari sekolah SMK Muhammadiyah Majalengka. Nah saya keluar dari sekolah itu 18 tahun. Sambil nunggu kelulusan, sambil nunggu ijazah, saya tuh kerja di toko kerudung ya guys. Waktu itu kerja di toko kerudung, saya pun digaji cuma sebulan itu 300.000 dan sehari itu dapat 10.000. Jadi perharinya 10.000 selama 1 bulan, dan per bulannya selama 1 bulan itu 300.000, jadi semuanya 600.000 guys. Saya cuma dapat 1 bulan kan nunggu kelulusan dan ijazah, tapi ternyata ijazah saya belum turun-turun. Saya di toko kerudung juga saya sambil sampingan gitu kan, sambil bekerja sambil bisnis.
Nah, saya juga jual kerudung tersebut. Itu kerudung sih bukan punya saya, itu jadi punya si bos yang saya bekerja di toko tersebut ya guys. Sudah itu emang orang-orang nyangka saya tuh gimana ya guys, tapi orang tersebut itu yang dulunya menghina, mengejek sama saya, beliau pun sempat memuji saya karena saya tuh dari umur segitu saya sudah bekerja gitu ya, menambah pengalaman aja gitu. Kalau saya sih kalau memuji terlalu tinggi itu bagi saya nggak mau gitu. Karena apa, saya tuh jadi orangnya diem-diem, ingin berpenghasilan tapi gak mau pas kayak orang-orang gitu, menampilkan sesuatu yang ada, skill yang ada pada dirinya, tapi pas dicoba, pas melakukan dia tidak bisa gitu. Jadi saya mah diem kalau orang tersebut itu mempercaya saya untuk melakukan hal tersebut, hal kebaikan, hal pekerjaan. Kalau saya bisa, saya kerja keras untuk bisa seyakin-yakinnya, lalu saya mencoba, akhirnya saya bisa gitu. Jadi tidak ingin menampilkan sesuatu yang ingin dipuji oleh seseorang gitu. Jadi iyalah sempat yang dulu-dulu itu orang-orang mengira saya, mengejek saya, menghina saya, mencaci maki saya. Iya, it's okay, saya terima. Tapi di balik itu semua saya akan membuktikan, karena saya orangnya membuktikan ya guys, bukan menjanjikan. Kalau membuktikan itu sesuatu yang indah loh guys, akan terlaksana dengan baik. Kalau menjanjikan itu kan, kalau ingkar itu dosa, kalau tidak bisa itu kan malu sendiri kan. Pada saat orang tersebut misalnya menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan ini, tapi saya tidak bisa, terus janji saya itu bisa, itu kan pasti malu guys. Jadi saya tuh diam-diam mencari banyak informasi dulu, berpengalaman dulu, mencari tahu dulu. Lalu kalau si atasan tersebut mempercayai saya atau memprioritaskan saya lakukan pekerjaan hal tersebut dengan baik dan mempercayai saya sepenuhnya, saya akan lakukan. Sebagaimanapun saya tidak bisa, saya akan menuntut diri sendiri untuk bisa. Lalu akhirnya emang dapat pujian, tapi saya tidak ingin dipuji ya guys. Saya tuh orangnya gitu, rendah hati. Jadi bukan sombong sih, tidak ingin dipuji istilahnya ya guys. Terus sudah itu saya tuh sempat bekerja sambil bisnis ya, dikatakan tadi ya. Kalau bisnis tuh saya alhamdulillah dari umur 17 tahun kan, dari bekerja juga, terus bisnis arisan mapan yang di katalog gitu guys. Nah, arisan mapan kan harus 10 bulan mencari orang terlebih dahulu. Emang gampang-gampang susah, tapi kitanya tuh harus ramah, harus bisa mengajak seseorang untuk mengikuti arisan dan tawaran yang aku tawarkan gitu guys. Jadi bagaimana caranya kita menawarkan sesuatu atau barang kepada orang lain, kita itu dengan harus gimana gitu kan sikapnya, biar mereka tertarik gitu guys. Jadi istilahnya kita tuh harus ramah pada setiap orang, harus, nanti kalau ramah itu setiap orang tuh bakal menyukai kita dan akan juga tertarik pada kita apabila kita menawarkan sesuatu pada mereka gitu guys. Nah, sudah bisnis itu selesai kan, kalau dirasa-rasa emang ya sambil sekolah sambil bisnis itu emang tidak sesuai, gimana ya, ada sulit-sulitnya, ada gampang-gampangnya gitu. Kalau umur 10 bulan itu jangan dirasa-rasa. Emang kalau dirasa-rasa itu 10 bulan itu lama banget ya guys. Tapi kalau tidak dirasa-rasakan sambil sekolah sambil belajar gitu, sambil bisnis juga jalan,
Dan akhirnya bisnis yang 10 bulan dari katalog Arisan Mapan tersebut itu terlaksana dengan baik. Allah mempermudah, alhamdulillah ya kan guys. Nah sudah itu, sudah dari toko saya kerja di Garmen Gistek Kasokandal. Di Garmen Kasokandal kan, di Gistek ya guys. Saya kerja di sana itu sambil menunggu ijazah, tapi belum juga turun. Jadi saya tuh menyempatkan gimana caranya saya bisa keterima di garmen tersebut. Akhirnya di garmen tersebut itu ijazah gak perlu harus ada, nanti bisa nyusul gitu guys. Jadi saya alhamdulillah keterima di sana sebagai QC ya, quality control. Di sana juga memproduksi baju gitu guys. Bukan baju sih, celana ya, celana boxer gitu. Sudah itu orang-orang tuh sempat memuji juga gimana dengan keadaan saya seperti dulu itu berbeda gitu. Orang-orang kan dulunya saya menyangka anaknya pendiam, anaknya kalau bahasa Sundanya umindu apa ya itu, umindu masih dekat dengan orang tua. Jadi tidak mungkin saya bekerja kata orang-orang gitu. Tapi kan saya punya pemikiran ya guys, punya otak, saya juga harus bekerja, nggak tidak mengandalkan orang tua juga kan. Habis dari Kasokandal saya tuh sakit mah kambuh, dan sempat sampai 5 bulan kerja di sana. Cuma 5 bulan lalu saya pernah diseriusin sama seseorang ya guys. Ya saya sih tidak terpikir dulu sih sebelumnya. Pas keluar sekolah saya sudah kerja, lalu saya sudah kerja, sudah dapat penghasilan kerja keras saya ya, dapat uang gitu. Saya sempat diseriusin oleh seorang tersebut. Bahkan saya juga gimana kan, belum sempat kan terpikiran gitu kan, gimana kalau udah serius ya. Saya sih ayo aja gitu, tapi akhirnya itu bukan jodoh, dan akhirnya saya tumbang lagi guys. Waktu itu saya sempat diam di rumah dulu. Saat tumbang kan, sudah drop itu, saya pergi lagi ke toko, dan akhirnya di toko cuman dapat 1 bulan lagi ya. Udah dapat 1 bulan, saya sempat diberhentikan di toko tersebut. Karena apa? Saya itu sakit lagi, mahnya kambuh lagi. Dan akhirnya saya sempat memohon-mohon kepada si bosnya, jangan sampai dikeluarin, saya juga nanti pasti sembuh kok mah ini kan. Mana ada gitu sakit yang mau-mauan gitu kan. Tapi saya yang kedua kalinya saya berpikir lagi, kalau emang saya diberhentikan ya udahlah gak apa-apa, nanti juga ada lowongan yang masih membutuhkan gitu di luaran sana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari toko tersebut, dari toko kerudung tersebut sih, masih dari toko tersebut ya. Terus saya diam di rumah sejenak 1 bulan untuk mengistirahatkan dari penyakit mas saya ya. Terus dari sana saya tidak lama lagi tuh, sudah 1 bulan tuh saya melamar ke ke pabrik sepatu. Di sana tuh diinformasikan sudah ada lowongan gitu, tapi masih di BLK, belum ada pabriknya ya guys. Di PT Diamond International Indonesia, di PT Puma ya guys, yang BLK-nya ditempatkan di Cicadas. Nah alhamdulillah di sana tidak lama lagi saya melamar dan akhirnya keterima. Sesampainya di BLK keterima, terus sampai udah 20 hari saya nggak nyangka banget loh guys. Saya kan masuk aja, nggak pernah absen gitu, karena saya ingin berpenghasilan kan, punya duit sendiri, saya semangat kerja gitu. Nah habis 20 hari saya tiba-tiba dipanggil, ada apa kan gitu kan. Saya kaget,
dari panggilan si bos tersebut, dari manajer pabrik tersebut. Katanya dia menyuruh saya jadi seorang pengawas loh guys, pengawas di LAN. Nah sudah itu saya alhamdulillah ya, saya kan belum berpengalaman sebagai pengawas kan, sudahnya saya berpengalaman jadi QC kan di Digistek, tapi saya dipercayai oleh manajer PT tersebut, itu saya dipercaya sebagai pengawas LAN. Lalu saya dibimbing sama supervisornya ya guys. Dulu tuh dibimbing cuma berapa hari ya, 2 hari kalau gak salah dibimbing, diberitahu ini itunya, dan akhirnya saya tidak bisa juga dibebankan harus bisa. Jadi saya berpikiran maju untuk lebih baik. Nah dari situ saya berpikiran sebisa-bisa harus bisa, pasti bisa, yakin bisa. Nah, dan akhirnya seminggu kemudian saya alhamdulillah dapat anak buah itu begitu sangat baik ya menurut saya. Dan alhamdulillah saya sudah terlaksana dengan baik dalam 1 minggu tersebut. Bahkan dalam meeting tersebut si manajer PT tersebut tuh tepuk tangan. Karena apa? Karena udah mencapai target yang dia inginkan. Wah, saya senang banget udah dapat target itu kan. Nah, sudah 1 minggu tersebut dan beberapa bulan di sana, berapa bulan ya? Kalau gak salah tuh 2 bulan ya di sana. Tapi saya 1,5 bulan kalau gak salah ya 1,5 bulan. Nah akhirnya dari kemudian hari akhirnya pindah ke pabrik. Selamatan di pabrik baru ya guys, di PT Puma tuh. Terus akhirnya pindah dan alhamdulillah saya bisa melihat dan menampingi anak buah saya pindah ke sana semua kan. Nah sempat di pabrik, udah di pabrik saya dijanjiin pula kalau kata si manajernya kalau udah ke pabrik harus UMR semua katanya gitu kan. Saya kan waktu dulu gajinya kan sama orang yang masuk aja dan tidak sama orang yang tidak masuk tuh gajinya sama guys. Jadi saya tuh berpikiran gimana ya, berasa rugi gitu. Kalau yang masuk aja gaji segitu dan tidak masuk gaji segitu ya pasti rugi lah kan dalam hati. Nah dari sampai di pabrik tersebut sudah jalan, saya sempat menanyakan ke si misternya, ke si ibunya juga, ke si missnya juga. Kata saya kan gini, dalam bahasa Indonesianya kan dia tuh bahasa Taiwan ya guys, nanti ditranslate, ada translate-nya. Saya bilang gini, kalau saya nuntut gini kan, nuntut gaji, kalau saya di sini masih dibutuhkan sebagai pengawas, saya minta naik gaji. Masa saya sebulan hanya sampai 300, 400, 200 pun saya alami kan guys di sana. Jadi saya tuh kata saya cuman bisa buat beli bensin aja, jajan juga gak cukup. Kata saya tuh buat setoran motor juga gak cukup. Padahal kan saya setoran motor itu gak punya, tapi kan saya punya berpenghasilan untuk bisa nabung gitu guys. Ya gak, kalau gitu sudah itu si misnya bilang gini, iya nanti juga UMR. Kalau bahasa Indonesia kan dia bahasa Taiwan ya guys, ya nanti juga UMR katanya, kata ujar dia. Dan kata saya tuh ya nanti itu kapan miss, saya kalau nanti nggak jadi UMR juga saya akan pindah miss, akan balik lagi ke garmen gitu. Saya kan pengen nabung miss, masa gaji saya segitu mulu dan disamain sama orang yang nggak masuk gitu kan. Kan sekarang saya sudah angkat, kata ujar saya. Nah sudah itu nggak juga tuh kan, nggak juga naik gaji dan
di sana saya berpikir udah nggak masuk lagi. Terus saya pas sempat nggak masuk, sempat diteleponin lagi sama si pengawas lainnya gitu, suruh masuk. Dan saya tuh alasannya ke Tangerang gitu, tapi emang ya pengen gimana, malas aja gitu, karena gaji segitu aja disamain sama orang yang nggak masuk kan. Dan saya tuh masuk aja orangnya, jadi semangat kerja, tapi disamain gajinya, saya kan merasa rugi, jadi saya nggak masuk 1 hari. Udah itu lama kelamaan saya masuk lagi, udah masuk lagi tetap aja seperti itu. Jadi saya nggak bilang lagi mau keluar, saya langsung keluar aja dari sana. Udah dari sana, perjuangan saya keluar dari sana tuh, saya sempat fotokopi kan udah terlalu sore ya, udah pada tutup toko tempat fotokopian tuh. Nah lalu dari sana saya tuh mencoba paginya aja saya datang ke fotokopian teteh saya itu, Putra Uwa kan, 6:30. Terus saya dobrak aja rumahnya. Bukan saya gak sopan ya, karena saya tuh perlu banget buat ngelamar ke PT tersebut, PT HGA ya. Saya tuh memutuskan untuk melamar ke PT HGA waktu dulu keluar dari Puma. Nah 6:30 ke rumahnya teteh untuk bisa memfotokopi gitu. Tapi kan toko teteh saya bukanya jam 8, tapi saya kesana 6:30 kan, saya buru-buru kan, jam 7-nya saya harus ada di sana di PT. Tapi alhamdulillah teteh saya jadi bisa diandalkan gitu guys, bisa ngerti. Nah habis itu saya udah beres memfotokopi, saya alhamdulillah kesana sendirian aja ngelamar gitu. Udah sendirian aja kan, takut gak ada gimana kan saya ngelamar itu ini. Tapi di sana banyak kan, masih banyak kan di pos satpam gitu, masih banyak orang yang melamar. Dan akhirnya saya sudah itu keterima. Saya pengalaman saya yang waktu di Gistek itu QC, dan akhirnya yang dilihat itu pengalaman terakhir saya. Yang pengalaman terakhir saya di Puma itu kan sebagai pengawas, tapi saya gak menyebutkan sebagai pengawas karena apa, saya berpikiran panjang guys, saya ingin kerja dan saya tidak ingin menjadi beban ke depannya. Jadi saya menyebutkan di lampiran tersebut berpengalaman di PT Puma itu sebagai buang benang guys. Jadi saya keterima sebagai, di sana ada lowongan helper, jadi saya jadi helper produksi. Dari sana alhamdulillah udah banyak luka-likunya guys, sempat takut ini itu kan gitu. Tapi dari sana saya berusaha untuk sabar, tegar, dan berusaha untuk lebih baik. Akhirnya saya sampai sekarang ini guys, sampai udah 1,5 tahun ya bertahan loh, alhamdulillah, di PT Harapan Global Apparel. Saya kerja di sana alhamdulillah. Mungkin rezeki saya di PT HGA ya guys. Dan alhamdulillah pula atasan saya itu kepada saya mempercayai gitu ya. Dulunya saya tuh menjahit nggak mau gitu kan, menjahit takut. Emang kalau misalnya diam-diam bisa itu kan enak ya kan, pas disuruh bisa gitu. Saya tuh jadi bakat nggak menampilkan ke seseorang bisa ini bisa itu, enggak. Tapi saya cuman menginformasi, banyak informasi dari orang lain. Lalu jika dapat ilham gitu kan dari Allah, dan bisa disuruh oleh atasan, saya suruh jahit ini, saya suruh jahit itu, saya nggak bisa juga. Saya tuh berusaha bisa, tapi akhirnya saya bisa. Dan jika saya keteter, emang saya salah, saya diem, nggak bakalan ngomong. Kalau saya benar, saya bakalan ngomong gitu. Tapi ketika waktu saya keteter dalam menjahit tuh ya, berusaha untuk tidak diteriakin oleh atasan,
bagaimana caranya tidak keteter guys. Nah sudah itu alhamdulillah sampai sekarang saat ini saya masih bekerja di PT Harapan Global Apparel. Walaupun banyak luka-liku tersebut, saya berusaha sabar, dan saya juga kalau berhenti kan tidak mungkin kan gitu. Saya banyak keinginan gitu, dan saya juga ingin membuktikan kepada mereka-mereka di luar sana yang menginjak, yang mengejek, yang menghina. Dari perkataan mereka gini loh guys kepada saya, lah si Dina mah nggak jajan, nggak ini itu, nggak bisa beli ini beli itu. Ya guys, gini kan prinsip saya, kalau kerja itu harus kan berpenghasilan. Nah dari penghasilan tersebut kita tuh harus bisa nabung, jajan juga harus. Terus jadi yang sewajarnya aja. Jadi saya mah nggak mengandalkan apa ya, kan orang lain mengandalkan wajah biar glowing, fashion harus berpenampilan menarik. Enggak, kalau saya enggak sih. Saya mah yang penting, yang terutama keinginan saya ingin tercapai dulu, cita-cita saya ingin sukses dulu, ingin tercapai dulu, dan sabar nabung, dan biarlah orang menggonggong di luar sana. Dan jika saya bisa membuktikan, nah ini hasil kerja saya, ini hasil kerja keringat saya, dan mereka juga pada diem guys kalau saya bisa membuktikan gitu kan. Dan pada waktu itu saya sempat sakit hati banget oleh mereka kan, disangkanya saya nggak jajan, padahal kan per bulannya saya tuh sangat boros kata saya ya. Per bulannya tuh bisa dibilang boros. Itu kenapa? Saya tuh jadi nabung udah, buat jajan udah, dan uang buat bulanan buat ngisi kulkas tuh harus ya guys. Jadi saya belanja ke Jogja itu banyak banget, tapi sampai dia melihat gitu pembelanjaan saya begitu banyaknya. Tapi saya bukan ria ya guys, tapi saya sakit hati sama mereka tuh, dibilang nggak jajan, nggak ini gitu kan. Tapi alhamdulillah saya kerja keras, Gigi Stek alhamdulillah dapat motor ya guys, walaupun sama orang tua juga dibantu, tapi setidaknya dapat berpenghasilan untuk apa ya, membelikan sesuatu hasil kerja keras kita. Nah di HGA pun alhamdulillah cita-cita saya terwujud satu persatu, bisa merenov rumah dan menambah perhiasan gitu. Alhamdulillah sih guys, saya nggak apa ya, sempat terpikirkan gitu sampai saat ini, dan belum sampai tercapai semuanya sih guys. Saya tuh dari masa di Kistek tuh saya ingin punya toko sendiri, tapi belum juga terlaksana. Mengapa belum sampai ini terlaksana sih? Dan melihat keadaan rumah saya kan, rumah saya minim, kecil gitu kan, rumah orang tua maksudnya ya. Jadi untuk menyimpan etalasenya tuh di mana gitu. Jadi sempat sekarang ini mau jualan pakai etalase, tapi tempatnya gak ada. Ya udahlah nanti aja gitu. Dan sampai saat ini saya ingin mewujudkan cita-cita saya itu, dan mungkin atau tidak mungkin ya guys ya, ingin punya rumah sendiri dan ingin ngekos di rumah saya sendiri itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan, doain ya guys, mudah-mudahan semua keinginan dan cita-citaku tercapai di masa muda, dan sebelum menikah itu sudah tercapai dengan saya sendiri. Amin. Sudah punya rumah sendiri kan enak guys. Amin ya guys, amin ya Allah. Doain ya guys. Nah sekian pengalaman dari cerita saya yang sebenarnya, dan alhamdulillah saya
dapat belajar dari pengalaman saya sendiri, dan kalian juga dapat ambil hikmahnya dari pengalaman saya. Terima kasih, selebihnya mohon maaf, dan kekurangannya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tong hilap Ian Marina Channel, Majalengka, Jawa Barat. Makasih.